jalan Jordan guys, jalannya dicor, dan bowling, jalannya dicor guys, mantep guys. Ada dua yang tepai. Kan weh, berangkat sudah. Oh ya. Oh, Udah lama lagi tufan itu. Kalau itu barang mesin itu. Ibu udah kalau begitu? Tidak bisa. Langsung sudah. Kalau di Sungai Dua, kalau di Segaman ini paling dekat 85. Selamat siang, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan nama Allah melalui ibadah kita pada siang hari ini. Pada menyanyi dan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyi-nyanyian orang.
kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan kepada kita dalam persekutuan ibadah di hari Minggu, harinya Tuhan, siang hari ini, itulah datangnya dari pihak Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kamu sekalian anugerah, salam dan sejahtera daripada Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Doa pengakuan dosa. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu, dengan segala kerendahan hati, kita berdoa bersama kepada Tuhan mengaku dosa-dosa kita dan kesalahan kita. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah berdosa kepadamu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku dan bermohon. Haleluya. Amin. Amin.
membaca satu perikop firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah berhimpun di rumah-Mu yang kudus bersama persekutuan doa sahabat saudara-saudara kami karyawan Nasrani di PT Jotin Baratama Said Sebamban saat ini. Dalam cuaca yang ada, kami tetap bersemangat untuk bersatu hati dalam persekutuan memuliakan Tuhan, dan bahkan saatnya di mana hati kami siap untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Hadirlah ya Roh Kudus, kuasai kehidupan kami, jauhkan halangan rintangan, biarlah kiranya kebenaran-kebenaran Tuhan seutuhnya mengambil tempat di lubuk hati kami, untuk kami jadikan sebagai suri dan pedoman, berkesaksian di hidup dan kehidupan dimanapun kami berada, seperti saudara-saudara kami di perusahaan PT Jotin Baratama di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan yang baik ini kita akan sama-sama menghayati satu perikop firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Masih bagian dari pasal 5 sampai pasal 7 yang berbicara tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dan pada perikop ini judulnya adalah garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara dan saya ketika siang ini disapa oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya makan pastinya. Kalau tidak makan langsung merasakan garam. Ada ya? Atau ada yang belum sarapan? Sehingga garam itu menjadi hari ini menjadi sesuatu yang belum terasa. Tadi malam ada yang di rumahnya mati lampu, kayaknya menyala terus ya. Di sini jarang pada lampu ya. Terus. Baik saudara-saudara yang terkasih, karena siang ini kita bicara soal dua amanat dari Tuhan kita. Bagian dari khotbah di bukit, kita diminta untuk menjadi garam sekaligus menjadi terang. Jadi Yesus dalam menyampaikan pesan-pesan firman Bapa bagi banyak orang sangat sering mengambil contoh ilustrasi dengan benda, dengan kejadian yang ada di sekelilingnya, yang ada di sekitar kita. Sehingga kalau Yesus kemudian mengambil perumpamaan tentang garam, maka garam itu menjadi sesuatu yang sangat kita kenal, bahkan menjadi bagian dari lidah kita. Kebutuhan setiap ibu-ibu yang masak.
Karena misalnya tentang garam itu, dia dapat memberikan cita rasa terhadap masakan, sayur-sayuran, daging. Kalau daging nggak pakai garam, istilah YouTuber kita dari Toraja, daging tanpa garam, sayur tanpa garam, macam mana rasanya Pak? Matamak bahasa Toraja ya, mohon tahu. Ada yang Toraja ini, ada ya, ada Pak Bos di sana. Matamak, nggak ada rasanya. Kalau benar-benar garam, nanti garamnya sudah jadi tawar ya, juga nggak ada rasanya lagi. Jadi garam itu memberikan cita rasa, sehingga apakah sayuran atau daging atau apapun yang harus menggunakan garam, dia menjadi enak. Garam dapat menjadi obat. Obat apa biasanya? Jadi misalnya ada yang lubang giginya, taruh garam supaya hilang rasa sakitnya. Mungkin ada manfaat lain untuk kesehatan tentang garam ini. Kalau untuk daging-daging, dia bisa mengawetkan daging beberapa hari. Dan fungsi-fungsi lain dari garam. Kalau Yesus menyebut murid-muridnya sebagai garam dunia, maka diharapkan dia berdampak seperti layaknya garam. Dia, kehadirannya sebagai garam membawa cita rasa yang berbeda. Kalau dia sebagai garam, dia sangat dibutuhkan. Kalau dia tidak hadir pada suatu pertemuan atau apa, kita merasa ada sesuatu yang beda. Sehingga Yesus mengambil benda contoh dengan garam untuk kemudian mengamanatkan kepada murid-muridnya bahwa kamu adalah garam dunia. Sebagai garam dunia, kamu harus menjalankan fungsi, manfaat atau dampak sebagai garam. Harus bermakna, harus berfaedah kehidupan kita ini. Harus menimbulkan cita rasa yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Dan saya sangat percaya, sahabat-sahabat semua, persekutuan kaum Nasrani di sini, di tengah-tengah pekerjaan yang begitu besar ini, telah menjadi garam, telah berdampak baik, telah berguna, telah berfaedah luar biasa bagi perusahaan tempat ini. Karena kita betul-betul mendedikasikan, mengkomitmenkan diri kita sebagai karyawan terbaik di tempat ini. Karena motto kita adalah bekerja dan melakukannya seperti untuk Tuhan, bukan semata-mata untuk pimpinan, bukan semata-mata untuk pengawas, tetapi kita melakukan tanggung jawab kita pada tugas jabatan tingkatan masing-masing dengan selalu memberikan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Karena prinsip iman kita juga mengatakan kerja adalah ibadah. Dan memang kelengkapan dari kerja adalah orang yang labor, berdoa dan bekerja. Maka di sela-sela istirahat kita pada hari Minggu ini, kita berdoa. Sebentar lagi kita bekerja. Di dalamnya kita kaitkan keseluruhannya pesan firman Tuhan hari ini. Mari menjadi pribadi yang berdampak baik, berdampak positif, layaknya seperti garam. Demikian juga yang kedua, Yesus menuntut murid-muridnya untuk menjadi terang. Sebelum Yesus kasih perintah, kamu harus menjadi terang dunia, pada ayat yang lain, misalnya di Yohanes 8 ayat 12, Yesus menyebut dirinya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak lagi berjalan dalam kegelapan, karena ia sudah mempunyai terang hidup.
maka kita yang sudah berjalan tidak lagi dalam kegelapan harus menjadi terang. Yesus mengambil perumpamaan. Kalau ada rumah di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikian pula orang menyalakan pelita tidak menaruh di bawah gantal, tapi menaruh di tempat yang dapat menjangkau, yang dapat dilihat supaya menerangi sekelilingnya. Demikian dengan orang yang percaya, murid-murid Tuhan hendaknya tidak menyembunyikan terang yang telah diterimanya dari Kristus, melainkan bagaimana supaya kita memancarkan terang itu di tengah-tengah dunia ini melalui perbuatan kita. Terang itu harus bercahaya. Bukan berarti kita menunggu matahari baru kita pancarkan kembali, tetapi ternyata Yesus minta supaya kita menjadi terang melalui perbuatan kita. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan setelah melihat perbuatan kita yang baik, orang akan memuliakan Bapa kita yang di surga. Jadi dua amanat yang disampaikan, dipesankan Yesus kepada kita, selain kepada murid-muridnya, juga kepada kita murid-murid masa kini, yaitu berdampak baik sebagai garam, berdampak baik sebagai terang. Disitulah kita tampil untuk berdiri, melangkah maju, bersaksi tentang kebenaran, tentang kebaikan-kebaikan Tuhan di kehidupan kita. Kalau Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, tapi hari ini kita akan mengatakan, kita ganti, kamulah menjadi, kita adalah garam dunia, kita adalah terang dunia. Siapa kita? Sehingga Yesus kemudian memberikan amanat, memberikan mandat untuk menjadi garam dan terang dunia. Siapa kita? Mari saudara-saudara terkasih, kita kenali diri kita. Yesus sebenarnya mau mengatakan, sebelumnya kita bukan garam, sebelumnya kita bukan terang. Mungkin sebelumnya ya kita tidak kenal tentang garam, kita tidak kenal tentang terang. Sebab kehidupan lama membawa kita kepada gelap-gelap. Sebab kehidupan lama membawa kita kepada yang tawar-tawar. Sekarang kita dikembalikan, dan cara Tuhan mengembalikan kita untuk menjadi garam dan terang sesungguhnya dalam ketidaklayakan, dalam ketidakpatutan Tuhan izinkan, Tuhan perkenankan, dan semua itu atas inisiatif Tuhan. Tak sedikit pun andil manusia di dalamnya. Maka Tuhan katakan, jangan ada orang yang sombong rohani, jangan ada orang yang bermegah dalam imannya, sebab tentang kelayakan kita hanya karena kemurahan Tuhan. Seperti Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini ayat favorit, dan biar itu menjadi luar kepala, tapi jangan sampai luar kepala kita tidak menghayati. Siapa yang percaya kepadanya, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti di sini kita akan menghayati siapa kita sebelumnya dan siapa kita sekarang di dalam kasih Tuhan. Siapa kita sekarang adalah pribadi-pribadi yang telah diambil alih dosanya. Mungkin lagu kita sudah sering dinyanyikan di sini. Kau ambil alih seluruh hidupku. Pernah nyanyikan di sini? Kalau saya datang lagi, itu salah satu lagunya ya. Kalau siapa tahu diundang lagi datang lagi. Apa kalimat pertama jalan itu? Di altarmu ku menyerahkan
pengertiannya. Tapi kita copot kata kau ambil alih seluruh hidupku. Yesus sudah mengambil alih seluruh hidup kita, termasuk kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Dosa-dosa kita diambil alih, dosa-dosa kita diampuni. Bahkan pada bagian lain, sebesar apapun dosa kita, semerah apapun dosa kita, dapat diputihkan. Jangan bilang kalau itu hutang juga dapat diputihkan. Kalau hutang ada tanggung jawab, sebab ada meterai di atas cap dan tanda tangan. Tapi ini yang memeteraikan, yang mencap dan yang mengambil alih adalah Tuhan sendiri. Karena itu, baiklah kita berkomitmen ke depan. Hari ini kita diminta untuk seutuhnya menjadi garam. Jangan sampai menjadi tawar. Karena kalau sudah tawar, tidak ada lagi gunanya. Bahkan ketika dia menjadi keras seperti batu, bisa diinjak-injak orang, tidak ada lagi faedahnya. Sama dengan terang. Kita sudah hidup dalam terang. Jangan padamkan terang itu. Jangan lagi suka-suka ada dalam kegelapan. Karena biasanya orang yang suka dalam kegelapan gampang untuk melihat di sebelah sana yang terang. Dia sendiri tidak kelihatan. Dan Tuhan kita tidak mau kita ada pada posisi seperti itu. Tampil di tempat terang. Makin banyak terang berkumpul, makin luas. Dan itu sebabnya Yesus berdoa kepada murid-muridnya supaya kita menjadi satu, kita menjadi esa dan dunia percaya bahwa Kristuslah yang mengutus kita ke tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada satu perintah Yesus yang mana perintah ini harus lahir menjadi sebuah penghayatan. Dalam penghayatan melahirkan komitmen. Dari komitmen itu berdampak pada perbuatan, dan itu adalah syarat bagi kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Syarat untuk mengikut Tuhan jelas dari kacamata firman Tuhan. Barang siapa yang mau mengikut aku, 3 syarat. Pertama, menyangkal diri. Kedua, memikul salibnya. Dan ketiga, mengikut Dia. Menyangkal diri berarti kita harus sanggup dan mampu untuk melepaskan dari kita keinginan-keinginan dan ego-ego pribadi yang harus terutama dan dominan dalam pikiran kita adalah pikiran Kristus, bukan pikiran-pikiran dunia. Sebab apakah Petrus pernah ditegur Tuhan? Bahkan Tuhan anggap Petrus itu, "Oi, kau iblis." Ingat ceritanya, kapan Yesus sebut Petrus iblis? Padahal dia murid kesayangan, tapi ditegur karena gagal pahamnya Petrus tentang untuk apa Yesus datang ke dalam dunia, mengapa dia harus menderita, mengapa ia harus ditolak oleh para imam dan ahli-ahli Taurat, bahkan mengapa ia harus mati. Petrus karena pikiran dunia mengatakan, "Tuhan, janganlah mati, janganlah melewati semuanya itu." Nah, dari situ Yesus bilang sama Petrus, "Enyahlah iblis, sebab engkau tidak mengerti pikiran-pikiran Allah, engkau hanya mengerti pikiranmu sendiri." Nah, itu. Karena itu Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, siapa yang mau mengikut aku, dengan persyaratan dia sanggup menyangkal dirinya, dia kuat memikul salibnya. Salib bukan berarti benar-benar kayu salib. Sekarang ini banyak salib-salib yang ada di kehidupan kita, pergumulan-pergumulan kita. Saya tidak percaya kalau saudara-saudara tidak punya pergumulan hari-hari ini. Mungkin kredit, mungkin masa depan, mungkin rumah, mungkin orang tua, dan soal-soal lain di kehidupan kita. Walaupun tak tergambar di muka, tapi Tuhan melihat jauh ke dalam hati. Betapa dan seperti apa hati kita, pikiran kita, kehidupan kita akhir-akhir ini. Itu adalah
bagian dari kekuatan, bagian dari keteguhan, kemampuan kita memikul salib. Kalau sampai hari ini kita kuat, kita gagah dan kita bisa, karena kita memikul salib ini, berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau Petrus ingin melepaskan salib Yesus, tidak usah pikul salib itu Tuhan. Tapi tidak, Yesus harus pikul salib. Dia pikul sampai di Golgota. Bahkan di atas palang salib ada doa yang luar biasa, tetap disampaikan Yesus bagi kita. Doa apakah itu? Doa pengampunan. Sebelum Yesus menghembuskan nafas terakhir, dia berdoa kepada Bapanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Luar biasa. Di tengah-tengah kesengsaraan, Yesus selalu melepaskan pengampunan. Dan karena itu, dia akhiri dengan ucapan di atas kayu salib, "Sudah selesai." Sudah selesai. Apa yang menjadi kehendak Bapa melalui dirinya telah diselesaikan, telah sempurna. Berarti pengambil alihan, penebusan dosa, harganya telah lunas dibayar melalui pengorbanan. Karena itu siang hari ini kita ingat teladan Yesus, kita ingat nasihat perintahnya, dan secara khusus baiklah setiap anak-anak Tuhan komitmen tetap bersemangat menjadi garam dunia, komitmen tetap bersemangat menjadi terang dunia. Apapun keadaan kita, lampu PLN boleh padam, tetapi komitmen kita harus terus menyala, harus terus berkobar. Kobarkan semangat itu. Kata firman Tuhan, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan, berbuatlah sesuatu demi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Bapak Ibu dan Saudara-saudara, saya dan kita semua yang boleh berjumpa siang ini diberkati oleh firman ini, diberikan semangat untuk tetap berkomitmen apapun keadaan kita. Mari selalu menjadi garam yang baik. Apapun situasi yang kita gumuli, tetap kita membawa terang dalam pengertian hidup yang berdampak positif, hidup yang berdampak baik bagi dunia ini. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah kami tunduk kepala dalam persekutuan doa bersama saudara-saudara kami di tempat ini. Betapa Tuhan
juga Oma dan Opa yang setia mendampingi. Semoga terus bisa hadir bersama-sama dengan kita, mudah-mudahan nama Tuhan kita berkati. Baik Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, kami akan membacakan sama ibadah persekutuan Opini karyawan karyawati PT Jolin Baratama Satu Bangka. Waktu ibadah hari Minggu 22 September 2024, jam ibadah jam 12.15 sampai 13.30, tempat gedung gereja Mes 2 PT Jolin Satu Bangka. Pelayan firman Bapak Pendeta Oktolino, petugas Liturgis Ibu Novianti, singer Ibu Rizka dan Bapak Martin, pemain musik Bapak Harold, Tejon Bapak Iko, persembahan Bapak Pandi, LCD Bapak Edi. Pembacaan kita dari Lukas 17 ayat 20 sampai 37. Jumlah jemaat yang hadir laki-laki 23 orang, perempuan 10 orang, anak-anak 2 orang, jumlah 35 orang. Laporan keuangan 22 September 2024 termasuk warung. iya. Satu-satunya warung di Iya ya, makanya ramai ya. Jolin Mining. Iya, ini dikerjakan kemarin ya. kan kemarin jalan Holingnya di sebelah, cuma mau dipotong. Oh, kita begini lagi lah.